Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ranggi Rahimul Insan SPMSI, dosen program studi Tata Boga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang. Saya mengampu mata kuliah aplikasi komputer. Dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian, saya menerapkan sistem delivery, interaction, dan assessment. Delivery menyediakan materi terkini untuk mandiri belajar mahasiswa. Interaction, kegiatan tatap muka untuk melakukan diskusi. Assessment, pemberian tugas terstruktur untuk mengukur pemahaman materi. Sebelum memaparkan sistem pembelajaran, saya akan menjelaskan isi mata kuliah aplikasi komputer yang saya ajarkan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi bersifat praktek di semester 1 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini fokus pada teknik mengoperasikan program aplikasi komputer yang sesuai dengan keahlian dan permasalahan dalam bidang tata boga. Mahasiswa diajarkan untuk menggunakan Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, serta Corel Draw dan Adobe Photoshop. Melalui kegiatan praktek, mahasiswa diberikan pengalaman langsung dalam membuat dokumen dan desain yang relevan dengan kebutuhan industri tata boga. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menguasai beberapa aplikasi komputer yang relevan dengan tata boga seperti perangkat lunak dalam pengelolaan inventaris, desain manajemen restoran, dan sistem manajemen dapur. Selain itu, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam operasi dapur, pengelolaan bisnis, dan promosi layanan kuliner menggunakan teknologi informasi. Dengan demikian, mahasiswa yang siap menghadapi tantangan dunia pada industri kuliner yang semakin terdigitalisasi dan menguasai keterampilan yang relevan untuk sukses dalam karir mereka dalam bidang tata boga. Hal ini sesuai dengan profil lulusan, yaitu menjadi praktisi atau wirausaha di bidang tata boga. Saya menerapkan pendekatan student center learning dalam pembelajaran yang meliputi interactive learning dengan pertanyaan dan diskusi, case study dengan studi kasus, dan project based learning seperti penggunaan aplikasi Corel Draw dalam pembuatan label produk makanan. Platform yang saya gunakan adalah LMS yang disediakan oleh universitas untuk presensi, kuis, tugas, dan pengumpulan yang lainnya. Saya juga menjelaskan aspek asesmen secara transparan melalui kontrak perkuliahan sebelum pembelajaran dimulai untuk memastikan penilaian yang objektif sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Ini adalah model pembelajaran saya yang mengintegrasikan delivery, interaction, dan assessment dalam setiap mata kuliah yang saya ajarkan. Untuk lebih jelasnya, saksikan video pembelajaran saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Sudah makan belum? Sudah. Alhamdulillah ya, kalau sudah berarti di siang hari ini Bapak berharap tidak ada yang mengantuk. Karena pada hari ini adalah pertemuan ke-13 di mana pada RPS mata kuliah Aplikom itu kita melaksanakan kegiatan yang berupa metode pembelajarannya PJBL, Project Based Learning. Jadi berdasarkan handout yang Bapak berikan kemarin dan juga nanti ada video tutorial, pada hari ini Anda semua akan belajar bagaimana cara membuat label makanan menggunakan aplikasi komputer, yaitu menggunakan software Corel Draw. Oke, namun sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya dulu kita melaksanakan absensi perkuliahan dulu. Nah, sampai di mana tadi absensinya? Oke, silakan sini. Terima kasih ya. Oke, sebelum kita mulai, Bapak melakukan absensi dulu. Syahrul Ramadan, Nabila, Halimatus Sa'diyah, Indriana, Kuntum, Yeti Adrina, Asal Fuadi, Afrila Saldi, Aika Aisyah, Fahira Duyanti, Nadia Hendra Putri, Natasha Sakinah, Rizfa Anugrah, Putri Violeta Tartusi, Amanda Ramadhani Safitri, Mariana Agustina, Mifta Zafira, Mila Fitri Hanifa, Eka Putri Aprilia, dan Anissa Salsabila. Oke, alhamdulillah semuanya hadir untuk hari ini. Baiklah, pada pertemuan ke-13 ini sesuai dengan RPS yang Bapak berikan minggu lalu atau pertemuan sebelumnya, itu kita menjelaskan terkait mengenai label makanan. Nah, jadi nanti ketika kita memulai materi ini akan diberikan dulu terkait mengenai konsep apa itu label makanan, kemudian nanti ada jenis-jenis label makanan, kemudian nanti pentingnya label makanan ini di bidang boga, kemudian nanti
terakhir adalah kita melaksanakan praktek. Nah, praktek yang Anda lakukan hari ini adalah menggunakan pemahamannya, menggunakan narasi yang sudah Bapak sediakan, kemudian juga ada video tutorialnya yang sudah ada di e-learning kita di pertemuan ke-13. Nah, namun sebelumnya Bapak ingin mereview dulu untuk pertemuan ke-12 kemarin, yang mana pada pertemuan ke-12 kemarin kita melaksanakan perkuliahan secara daring. Ya, hanya fokus ke e-learning saja, di mana Anda belajar secara mandiri, di mana Anda menemukan konsep atau pemahaman terkait apa itu CorelDRAW, kemudian itu apa itu areal kerjanya, kemudian tool-tool yang digunakan, kemudian pemanfaatan CorelDRAW ini di bidang tata boga. Nah, nanti Bapak berharap perwakilan dari kelas ini ada memberikan presentasi singkat, boleh dibaca menggunakan papernya atau di HP-nya, itu nanti Bapak persilakan 3 orang. Oke? Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Mariana Agustina dengan NIM 210750024. Saya dari Prodi PKK S1 Tata Boga. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang konsep CorelDRAW. Jadi CorelDRAW adalah perangkat lunak desain grafis yang berbasis vektor yang digunakan untuk membuat berbagai produk desain seperti layout, iklan, brosur, kalender, dan lain-lain. Dengan menggunakan CorelDRAW, pengguna dapat dengan mudah membuat kombinasi teks dan gambar, serta memanfaatkan fitur layout untuk mempermudah pengguna. CorelDRAW menggunakan dasar vektor dalam mengolah image, di mana unsur dasarnya adalah garis yang mempunyai ukuran yang relatif kecil. Kemudian jika gambar dibesarkan, maka akan terlihat solid atau utuh. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Syarul Ramadan dengan NIM 2107514. Saya berasal dari Prodi PKK Tata Boga. Akan menjelaskan sedikit tentang area kerja CorelDRAW. Di mana area kerja CorelDRAW ini, ketika teman-teman setelah membuka aplikasinya, itu dengan cara klik tombol start atau klik aplikasi itu secara 2 kali. Nah, kemudian setelah aplikasi itu terbuka, itu akan nampak oleh teman-teman ada beberapa fitur, di mana itu pertama ada title bar, di mana title bar itu berisi informasi tentang aplikasi yang sedang aktif dan file yang sedang kita kerjakan. Yang kedua yaitu ada menu bar, di mana menu bar ini itu berisi tentang perintah file yang akan atau yang sedang kita kerjakan. Di mana menu bar itu ada berisi tentang file, edit, layout, arrange, effects, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada standar toolbar, di mana standar toolbar itu berisi tentang perintah-perintah yang standar seperti aplikasi Windows pada umumnya. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizva Anugrah Putri dengan NIM 2100751. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu dari fungsi toolbox di CorelDRAW. Yang pertama yaitu ada crop tool yang berfungsi untuk menghilangkan area yang tidak diinginkan. Lalu ada knife tool, yaitu berfungsi untuk memotong objek. Lalu ada eraser tool, yaitu berguna untuk menghilangkan daerah yang tidak diinginkan pada gambar. Lanjut ada zoom tool, berguna untuk mengubah besaran level dalam tampilan atau jendela kerja. Selanjutnya ada pen tool, yaitu digunakan untuk mengontrol bagian gambar yang akan diulang dalam tampilan atau jendela kerja. Selanjutnya ada freehand tool, berfungsi untuk menggambar garis tunggal dan kurva. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kepada Mariana, Syahrul, dan Rizva terkait menjelaskan review perkuliahan pada pertemuan ke-12 kemarin. Ya, jadi secara garis besar apa yang disampaikan oleh temannya tadi adalah yang pertama mengenai konsep CorelDRAW itu. Nah, kemudian areal kerjanya, kemudian fungsi toolbox CorelDRAW ini, nah, dan kemudian penggunaan tool CorelDRAW tadi dalam membuat beberapa desain yang sesuai dengan bidang kita. Dan yang terakhir ini yang sebenarnya akan kita laksanakan pada hari ini, yaitu pada pertemuan 13 khususnya, itu membuat label makanan. Nah, mungkin di sini Bapak tandai untuk label makanan dan daftar menu makanan itu secara umum ini membantu kita dalam bidang boga terkait mengenai meningkatkan kualitas packaging dari kemasan suatu makanan gitu. Yang mana kualitas ini menentukan persepsi atau pandangan seorang konsumen terkait mengenai produk kita. Terkadang juga kita melihat di lapangan ya, bahwasanya
kalau kemasannya menarik, itu biasanya menurut beberapa artikel yang Bapak baca juga, itu biasanya konsumen juga akan tertarik membeli produk kita. Meskipun dalam tanda kutip, kualitas ketika dicicipi itu belum tahu rasanya, cuman daya tarik konsumen itu menjadi lebih ingin membeli itu gitu. Nah, harusnya kita di bidang boga juga harus memperhatikan packaging makanan ini gitu. Nah, packaging makanan yang berkualitas itu dihasilkan dari memang dari bahan pangan yang berkualitas dan juga dari olahan yang memiliki standar tertentu. Nah, kita di bidang Aplikom ini atau di pelajaran aplikasi komputer ini lebih memfokuskan terkait mengenai bagaimana menghasilkan kemasan disertai dengan label yang memang sesuai dengan standarnya gitu. Ya, jadi kita nanti akan mempelajari bagaimana bentuk background yang bagus, kemudian bagaimana nanti tampilan gambar yang bagus, kemudian nanti ada beberapa kaidah terkait mengenai label makanan mana yang mau kita buat. Karena beberapa produk ada yang menggunakan label, ada yang tidak gitu. Oke ya. Jadi yang ke pertemuan 14 besok itu mengenai daftar menu makanan. Nah, ini lebih ke arah bagaimana menciptakan suatu organisasi di suatu restoran yang mana konsumennya merasa menjadi lebih nyaman dan lebih tidak ribet terkait mengenai apa sih daftar menu makanan yang ada di dalam restoran tersebut gitu. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan ke-13 yaitu melaksanakan praktek pembuatan label kemasan makanan menggunakan aplikasi CorelDRAW, ya, ada baiknya kita memahami dulu apa itu label makanan. Karena label makanan ini tidak sembarang label yang biasa kita pahami waktu kita mungkin belum mempelajari ini gitu. Karena label ini sangat ya banyak jenisnya dan juga ada yang mengatakan itu label, sementara antara label dan kemasan itu suatu hal yang berbeda. Nah, oke ya. Jadi kalau kita bisa melihat di dalam PPT Bapak ini, intinya poinnya adalah label makanan itu adalah adanya suatu pernyataan mengenai bahan pangan yang berbentuk gambar ataupun tulisan yang sesuai dengan objek yang mereka produksi, ataupun ada kombinasi kedua berupa gambar ataupun tulisan. Nah, itu yang label makanan. Nah, label makanan ini secara penyediaannya itu ada yang dimasukkan ke dalam kemasan bahan pangan, ya, ada yang ditempelkan pada kemasan makanan. Nah, ada pula yang merupakan bagian dari kemasan pangan. Nah, bisa kita lihat di gambar di sana, itu ada yang dimasukkan ke dalam kemasan makanan seperti ini. Ada yang ditempelkan di luar kemasannya. Nah, ada yang melekat di kemasannya. Nah, itu beberapa bentuk-bentuk label makanan yang ada di pasaran gitu. Ya, kemudian label bahas secara bahannya itu dapat menggunakan beberapa media, yaitu ya bahannya. Ada yang berupa kertas tebal yang berupa karton, ada yang berupa stiker, ada yang berupa kertas tapi dia laminating. Nah, itu tergantung dengan ya kriteria ataupun selera dari si produsen. Nah, biasanya produsen pada zaman sekarang ini lebih menyukai yang simple, kebanyakan yang berupa stiker. Nah, stikernya ini ada pula banyak jenisnya. Ada yang stikernya itu memang kualitasnya itu memang tinggi daya lekatnya, ada pula yang rendah, ada pula yang memang dia berupa kertas tapi ketika dia kena air itu dia mudah robek. Nah, jadi kita hati-hati dalam memilih stiker ini. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang harus kita pahami juga adalah isi labelnya. Nah, itu yang penting, isi label. Nah, isi label ini sebenarnya banyak komponen unsur-unsur, namun secara umum yang wajib ada di dalam isi label itu ya ini. Nah, jadi Bapak di sini menampilkan ada berupa tulisan dan juga ada buktinya di situ. Nah, itu ada merek, kemudian juga ada tanggal produksi dan kadaluarsa. Nah, itu yang selalu kita lihat ketika kita membeli suatu produk makanan. Jangan kita sembarang beli saja ya gitu. Kadang-kadang di toko-toko ini juga daya sortir dari manajemennya juga kurang gitu. Hati-hati. Berat bersihnya, nah itu. Kemudian ada metode menyimpannya, ya, karena ada yang langsung dikonsumsi, ada yang bisa disimpan di freezer dulu, ya, kayak frozen food begitu. Kemudian juga saran penyajiannya juga ada produsen dan alamatnya pasti itu. Kemudian juga hal-hal istimewa yang menjadi produk menjadi unggul gitu. Maksudnya itu ada keterangan memang tanpa MSG, itu memang sudah diuji oleh BPOM, itu sudah menggunakan tidak memiliki MSG gitu, tanpa pengawet, tanpa formalin, dan ada juga biasanya
ketika Ananda tamat dari D3 nanti, itu syaratnya adalah membuat suatu surat izin usaha, PIRT-nya. Nah, itu bisa ditampilkan di sini. Karena profil kita di D3 Boga, ya, di D3 Boga menjadi seorang praktisi di bidang kuliner, yaitu menjadi seorang wirausaha. Nah, seorang wirausaha dia diawali dengan ya pastinya menghasilkan produk yang memang aman untuk dikonsumsi, yang bisa dipertanggungjawabkan kepada konsumen nantinya gitu. Oke, nah ini lebih kurang. Jadi Ananda semua tidak sembarangan saja dalam membuat label ini. Nah, namun label ini itu jenisnya ada 3 secara umum. Sorry, nih. Ya, jenis-jenisnya ada 3. Ada label yang bersifat namanya label produk, ada yang label merek, ada yang label tingkat, dan ada yang label deskriptif. Nah, ini nanti akan dijelaskan satu persatu. Namun sebelumnya, ketika kita membuat label itu ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Nah, ini terkadang nanti nih yang anak D3 itu ketika membuat proyek akhir itu biasanya ini dia membuat produk disertai label, tapi label yang dia sajikan kepada penguji itu label yang tidak sesuai standar. Nah, hal-hal yang harus diingat dalam label itu dari segi nama produk satu, dan juga dari segi warna dan hurufnya. Jangan sama antara background belakang dengan warnanya. Dan jangan sampai produk kita bahannya misalnya nanas, dibuat strawberry backgroundnya, itu suatu kesalahan yang fatal. Nah, kebanyakan yang Bapak temui adalah mengenai warnanya yang sama dengan background. Dan juga kadang-kadang sifatnya antara warna tulisan dengan background itu sama-sama lunak, tidak kontras. Nah, itu membuat tidak menarik labelnya juga. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita ingatkan. Kemudian juga bagi di lulusan D3 ini nanti membuat produk, itu akan ada namanya kreativitas dalam ya produknya apa namanya, nanti usahanya apa juga namanya gitu. Nah, ini tolong diperhatikan satu persatu di sini nantinya. Ya, di sini ada untuk nama produk itu ya menarik, mudah diingat, mudah diucap, ringkas, ya. Kemudian juga bagian dari doa, harapan dan cita-cita kalau bisa dalam pemikiran kita. Kemudian juga bagian dari nama diri dan dalam keluarga itu boleh dimasukkan. Ini beberapa hal yang mungkin bisa dipikirkan dalam rangka memberi nama produk itu. Kemudian untuk warna dan huruf pada label itu bagusnya menarik. Hitam putih itu ada semacam kontras antara background dengan tulisan. Sederhana, tidak berbelit-belit. Kemudian sesuai dengan produknya. Ya, pemilihan huruf yang wajar. Ukurannya berapa labelnya, nggak mungkin tulisannya ukurannya Times New Roman 20 misalnya. Kita sesuaikan karena nanti akan bisa dilihat di Corel kita masing-masing nanti aplikasi itu. Kemudian komposisi warna yang bagus. Oke. Nah, ini contoh label produk. Ini namanya label produk. Nah, ya, ini label produk. Di sini banyak yang dipakai adalah jenis label produk ini, dan nanti Ananda yang di D3 itu nanti produk yang dihasilkan nanti akan membuat label produk, bukan label bertingkat, bukan label deskriptif. Nah, nanti Pak jelaskan kenapa hal itu sampai seperti itu. Nah, di sini coba Anda lihat, itu ada brandnya, ada nama dagangnya, kemudian keterangan produk itu ada, biasanya ada komposisinya itu, produksinya, ada berat bersihnya, dan ada tanggal kadaluarsa. Itu yang penting. Jadi semua mata kuliah itu tersinkron jadi satu dan di packaging dengan mata kuliah aplikasi komputer ini nantinya. Oke, ini yang label produk. Nah, untuk kita pahami juga ada namanya label merek. Nah, label merek itu adalah bagian dari label produk tadi. Terkadang kita membuat label produk, kita membuat suatu label kita sendiri gitu. Misalnya Sahrul, gambar apa dia mau, jargonnya itu yang dia patenkan gitu. Nah, di dalam label produk, nah seperti ini merupakan label produk nih sebenarnya. Tapi di sini yang label merek adalah yang ini. Nah, itu. Jadi di dalam label produk ada label merek. Nah, itu juga ada di situ, juga ada di lingkari merah, itu adalah label merek, bukan label produk. Oke. Nah, label bertingkat ya. Seperti ini. Nah, label bertingkat ini ditandai hampir sama dengan label produk, tapi ditandai dengan adanya keterangan terkait mengenai level kepedasan,
atau hal-hal yang lain yang menunjukkan adanya dalam produk itu tingkatan rasa manis atau pahit atau pedas dan sebagainya, gitu ya. Itu yang maksudnya adalah label tingkat. Nah, itu dia hampir sama dengan label produk, tapi itu perbedaannya di sana. Nah, yang terakhir ini. Nah, ini kalau udah skala besar dan skala industri, itu kita namanya label deskriptif. Nah, bagian bagian yang cakupan luas daripada label produk, karena di dalamnya juga ada cara pakai, ada kandungan gizi suatu produk itu, kemudian juga ada saran penyimpanan segala macamnya. Nah, itu harus dilakukan pengujian lebih lanjut. Kalau kita di bidang boga, mungkin kita menghasilkan produk, tapi sampai ke uji lanjut layak pasar atau tidaknya kan belum. Nah, ini untuk yang kalau mau tembus skala nasional, itu seperti ini harus labelnya, label deskriptif. Ya, misalnya membuat bakso boleces ayam afkir misalnya. Nah, itu pasti ada keterangan dan tidak laku label produk yang tadi dulu. Ini yang dipakai sekarang, yaitu label deskriptif. Oke. Baik, tadi sudah Bapak jelaskan sepintas terkait mengenai apa itu label, jenis-jenis label, ya, dan unsur-unsur yang terdapat di label. Nah, itu sudah Bapak jelaskan, ya. Jadi untuk hari ini kita akan membuat label menggunakan aplikasi CorelDRAW. Nah, di mana label yang kita buat adalah label yang jenisnya produk. Nah, label produk apa? Label produk nugget ikan, label produk bakso ikan, label produk kaki naga, dan label produk dimsum, serta label produk otak-otak. Ya, jadi label yang kita buat ini itu Anda nanti Bapak berikan handout, dan coba dicek di e-learning masing-masing sekarang. Itu ada handout di mana di dalamnya ada step by step yang Bapak jelaskan terkait mengenai melalui secara narasi, secara narasi itu langkah-langkah dari kegiatan 1 sampai 15 dalam rangka menghasilkan kemasan makanan. Ada juga dari video tutorial. Nah, nanti Bapak share juga file PPT ini. Nah, di sana nanti tinggal diklik muncul video PPT yang muncul video tutorial terkait mengenai pembuatan label yang sudah Bapak buat sendiri. Itu tinggal Anda klik, Anda pahami. Nah, jadi ketika Anda memahami itu nantinya, itu bisa Anda gunakan dalam rangka membuat ini. Dikombinasikan nanti dengan pemahaman Anda tadi terkait yang Bapak jelaskan tadi, ya, terkait mengenai label produk tadi, apa-apa aja unsurnya. Jadi itu yang harus Anda pahami. Jangan sampai membuat label yang berupa merek ataupun label yang deskriptif. Meskipun label deskriptif lebih lengkap, tapi yang ditugaskan di sini adalah membuat label produk. Oke ya? Oke. Kemudian dari kegiatan praktek yang itu, nah ini untuk evaluasi sehingga Anda bisa memahami nanti ketika merancang membuat label. Ada beberapa evaluasi yang Bapak berikan terkait mengenai label yang akan Anda buat. Coba nanti diperhatikan banget dari handout Bapak ataupun dari PPT Bapak tadi, itu pemahaman tentang proyek yang dikerjakan. Nah, kemudian jadi di dalam video tutorial tadi, kemudian juga di narasi itu banyak tool-tool tadi disebutkan oleh temannya tadi, tool-toolnya. Tool-tool yang digunakan itu semakin banyak Anda gunakan, semakin bagus pula biasanya label makanan itu dihasilkan nantinya. Nah, standarnya nanti di tool yang Bapak sampaikan di narasi itu ada sekitar 8 tool yang digunakan, tapi tidak bertutup kemungkinan juga tool-tool yang ada di Corel itu yang lain itu bisa Anda gunakan untuk menghasilkan label yang lebih menarik gitu. Ya, jadi ada nanti contoh label. Bapak berharap Anda semua bisa lebih bagus lagi dari itu gitu. Ya. Nah, kemudian nanti ini untuk presentasinya. Kemudian nanti Bapak tugaskan tidak hanya membuat desain, coba di print. Nah, print nanti adalah jenis kertasnya adalah stiker. Nah, stikernya Bapak tidak memberikan clue-nya stiker seperti apa, tapi gunakanlah stiker yang memang daya rekatnya tinggi. Nanti coba dicatat stikernya itu kualitasnya apa, jenis stiker yang Anda gunakan. Nah, minggu depan itu tolong dibawa. Oke ya. Nah, kemudian nanti presentasi produk. Jadi minggu depan sebelum materi selanjutnya kita jelaskan, Bapak ingin melihat hasil dari label yang sudah di-print tadi. Di-print kemudian ditempel kepada kemasan hasil praktek dari mata kuliah Pastry and Bakery. Oke. Nah, itu nanti
tempelkan. Nah, jadi Bapak ingin melihat bagaimana cara Anda memberi label pada kemasan dari mata kuliah produk pastry and bakery. Nah, itu. Oke. Nah, ini contoh dari yang Bapak kerjakan itu mengenai label nugget ikan yang memiliki jenis label produk. Ini contoh label produk nugget ikan. Dalam membuat label ini itu ada 15 tahapan, ya. Dari 15 tahapan ini itu dalam file PPT Bapak itu ada runutannya 1, 2, 3, 4 sampai 15. Nah, kemudian bagi yang kurang memahami dari narasi yang ini bisa dilihat di bisa dilihat di Nah, bisa dilihat di sini dengan mengklik tulisan ini. Oke, untuk hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Tadi kita sudah memulai membuat label makanan, cuman tadi Bapak melihat masih banyak yang sifatnya baru mencoba dari hasil pemahamannya. Jadi Bapak tunggu tugasnya ini minggu depan dan tolong dikirim ke platform e-learning kita dan dikirim dalam bentuk 2 file, ya. File PDF satu dan yang kedua file berupa Corel tersebut. Oke ya, jadi tolong dari kegiatan kita hari ini tolong diperhatikan beberapa hal yang ini sehingga ya contohnya adalah pemahaman tentang proyek tadi, tool-tool yang digunakan, kemudian kreativitas Ananda semua dalam menggunakan atau membuat gambar-gambar yang sesuai dengan produk yang digunakan. Kemudian nanti tolong besok di print label itu kemudian ditempel di dalam kemasan yang sesuai dengan yang Anda buat pada mata kuliah pada mata kuliah pastry and bakery. Nah, tolong ditempel dan diserahkan ke Bapak bagaimana kemasannya. Kalau menggunakan donat, kemasannya ada plastik mika misalnya, itu seperti apa tempelannya, tolong diperhatikan kekuatan dari lem dari daya lekat dari label yang digunakan, yang berupa stiker. Jadi printnya itu berupa stiker. Oke. Baik, Bapak cukupkan sampai di sini. Mungkin ada yang ditanyakan? Cukup, Pak. Oke. Nah, jadi kalau tidak ada, Bapak cukupkan sampai di sini. Selamat mengerjakan tugas. Bapak tunggu tugasnya minggu depan sesuai dengan yang kita tentukan, yaitu pada hari Jumat. Oke ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.